Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang Perang Diponegoro. Materi yang pertama tentang latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Adelia Putri. Kepada teman kita dipersilahkan. 1. Latar belakang Pangeran Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830 merupakan salah satu perang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sejarah perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, putra dari Sultan Hamengkubuwono III dari Kesultanan Yogyakarta. Awal mula perang dipicu oleh ketidakpuasan Pangeran Diponegoro terhadap kebijakan pemerintahan kolonial Belanda yang semakin menekan rakyat Jawa. Penyebab utamanya yang pertama ikut campur tangan pemerintahan keraton, yang kedua beban pajak yang tinggi, yang ketiga serta penderitaan rakyat akibat eksploitasi ekonomi. Selain itu, pemicunya juga datang dari hal yang sepele. Yang pertama, pembangunan jalan yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Tindakan tersebut dianggap sebagai penghinaan terhadap nilai-nilai budaya dan keagamaan sehingga membangkitkan semangat perlawanan. Materi yang kedua tentang jalannya perang yang akan dijelaskan oleh Nabila Rehana Apwan dan Nurul Hasanah. Kepada teman kami dipersilahkan. 2. Jalannya perang. Perang Diponegoro dimulai pada tahun 1825 di Tegalrejo, Yogyakarta. Pangeran Diponegoro bersama para pengikutnya memutuskan untuk melakukan perlawanan bersenjata terhadap Belanda. Perang ini kemudian menyebar luas ke berbagai daerah di Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur, menjadikan wilayah tersebut medan tempur yang luas dan sulit dikendalikan. Pasukan Diponegoro menggunakan strategi perang gerilya, memanfaatkan pengetahuan tentang medan dan dukungan rakyat. Sementara itu, Belanda berusaha menekan perlawanan dengan kekuatan militer yang besar, termasuk membangun benteng-benteng pertahanan di berbagai daerah untuk membatasi pergerakan pasukan Diponegoro. Meskipun pasukan Diponegoro berhasil memenangkan beberapa pertempuran, kekuatan mereka perlahan melemah akibat keterbatasan persenjataan dan logistik. Materi yang ketiga tentang tokoh-tokoh penting selain Pangeran Diponegoro yang akan dijelaskan oleh Muhammad Habib Rizki. Kepada teman kita dipersilahkan. 3. Tokoh-tokoh penting selain Pangeran Diponegoro sebagai pemimpin utama. Terdapat beberapa tokoh penting lain yang berperan dalam perang ini. Di pihak Diponegoro terdapat tokoh-tokoh seperti Kyai Mojo, seorang pemimpin agama yang memberikan dukungan spiritual, serta Ali Basyah Prawidodirjo, panglima perang yang memimpin pasukan di lapangan. Sementara di pihak Belanda terdapat tokoh seperti Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang memimpin operasi militer untuk menumpas perlawanan Diponegoro. Materi yang keempat tentang akhir perang dan dampaknya yang akan dijelaskan oleh Sapalia Siregar dan Nidia Nabila. Kepada teman dipersilahkan. Setelah berlangsung selama 5 tahun, perang ini akhirnya berakhir pada tahun 1830. Pangeran Diponegoro ditangkap melalui siasat Belanda saat perundingan di Magelang dan kemudian diasingkan ke Manado sebelum dipindahkan ke Makassar hingga wafat di sana pada tahun 1855. Perang Diponegoro menyebabkan kerugian besar di pihak Belanda, baik dari segi ekonomi maupun korban jiwa. Namun, rakyat Jawa juga mengalami penderitaan yang mendalam akibat kehancuran desa-desa dan korban yang sangat banyak. Meskipun berakhir dengan kekalahan bagi pihak Diponegoro, semangat perjuangan dan pengorbanannya menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.